Halo, perkenalkan nama saya Wantis Tumorang, NIM 200-213-5434. Saya dari jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Riau. Mata kuliah yang saya bawakan yaitu Pendidikan Kewarganegaraan yang diajarkan oleh dosen yang terhormat Nurdiansa M.PD. Di sini saya membawakan topik pembelajaran yaitu Konstitusi di Indonesia. Topik pembahasan yang saya bawakan yaitu ada 8. Yang pertama, latar belakang konstitusi Indonesia. Yang kedua, pengertian konstitusi. Yang ketiga, tujuan konstitusi dan fungsi konstitusi. Yang keempat, sejarah dan perkembangan konstitusi di Indonesia. Yang kelima, bentuk-bentuk konstitusi di Indonesia. Yang keenam, negara Indonesia adalah negara hukum. Yang ketujuh, sistem pemerintahan negara menurut Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen 2002. Yang kedelapan, substansi konstitusi NKRI. Yang pertama, latar belakang konstitusi di Indonesia. Dalam proses reformasi hukum yang ada, berbagai kajian ilmiah tentang Undang-Undang Dasar 1945 banyak yang melontarkan ide untuk melakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Amandemen tidak dimaksudkan untuk mengganti sama sekali Undang-Undang Dasar 1945, akan tetapi merupakan prosedur penyempurnaan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 tanpa harus langsung mengubah Undang-Undang Dasarnya itu sendiri. Amandemen lebih merupakan perlengkapan dan rincian yang dijadikan lampiran otentik bagi Undang-Undang Dasar tersebut. Adapun pengertian konstitusi yaitu secara bahasa konstitusi berasal dari bahasa Inggris yaitu constitution dan dari bahasa Belanda konstitut yang berarti undang-undang dasar. Hal ini sesuai dengan kebiasaan orang Belanda dan Jerman yang dalam percakapan sehari-hari memakai kata grondwet. Grond yang artinya dasar dan wet yang artinya undang-undang. Yang keduanya menunjukkan kata tertulis. Secara umum, konstitusi merupakan segala ketentuan dan aturan-aturan dasar mengenai ketatanegaraan. Berdirinya suatu negara tidak lepas dari adanya konstitusi yang mendasarinya. Adapun pengertian konstitusi menurut para ahli, yang pertama menurut E.C.S. Wade dan G. Phillips. Konstitusi adalah naskah yang memaparkan rangka dan tugas-tugas pokok dari badan-badan pemerintahan suatu negara dan menentukan pokok-pokok cara kerja badan-badan tersebut. Yang kedua, menurut C.F. Strong, konstitusi merupakan sekumpulan asas-asas yang mengatur kekuasaan pemerintahan, hak-hak dari pemerintah, dan hubungan antara pemerintah dengan yang diperintah. Dari beberapa pengertian ahli tersebut, dapat dipahami bahwa konstitusi merupakan peraturan-peraturan yang dibuat untuk mengatur sistem dan pelaksanaan pemerintah suatu negara. Adapun pembahasan yang keempat yaitu fungsi konstitusi, yaitu membatasi kekuasaan pemerintah agar tidak terjadi tindakan kesewenangan sehingga hak-hak warga negara dapat dilindungi dan dilaksanakan dengan baik. Yang kedua, konstitusi berfungsi sebagai piagam kelahiran suatu negara. Yang ketiga, konstitusi berfungsi sebagai sumber hukum tertinggi. Yang keempat, konstitusi berfungsi sebagai alat yang membatasi kekuasaan. Yang kelima, konstitusi berfungsi sebagai identitas dan lambang nasional. Yang keenam, konstitusi berfungsi sebagai perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan warga negara. Pembahasan selanjutnya yaitu sejarah konstitusi. Dalam sejarahnya, Undang-Undang Dasar 1945 dirancang sejak 29 Mei 1945 sampai 16 Juni 1945 oleh Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI, atau dalam bahasa Jepang yang dikenal dengan
Dokuritsu Jun Bitsokai yang beranggotakan 21 orang, diketuai oleh Insinyur Soekarno dan Dr. Muhammad Hatta sebagai wakil ketua dengan 19 orang anggota yang terdiri dari 11 orang wakil dari Jawa, 3 orang dari Sumatera, dan masing-masing 1 wakil dari Jawa, 3 orang dari Kalimantan, Maluku, dan Sunda Kecil. Adapun pembahasan topik selanjutnya yaitu perkembangan konstitusi. Yang pertama, periode 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949, yang dimana adanya penetapan Undang-Undang Dasar 1945. Saat Republik Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, Republik yang baru ini belum mempunyai Undang-Undang Dasar. Sehari kemudian, pada tanggal 18 Agustus 1945, rancangan undang-undang disahkan oleh PPKI sebagai Undang-Undang Dasar Republik Indonesia setelah mengalami beberapa proses. Yang kedua, adanya periode 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950, yang dimana adanya penetapan Konstitusi Republik Indonesia Serikat, di mana perjalanan negara baru Republik Indonesia ternyata tidak luput dari rongrongan pihak Belanda yang menginginkan untuk kembali berkuasa di Indonesia. Akibatnya, Belanda mencoba untuk mendirikan negara-negara seperti negara Sumatera Timur, negara Indonesia Timur, dan negara Jawa Timur, dan sebagainya. Sejalan dengan usaha Belanda tersebut, maka terjadilah agresi Belanda pertama pada tahun 1947 dan agresi kedua pada tahun 1948 dan ini mengakibatkan diadakannya KMB yang melahirkan negara Republik Indonesia Serikat, sehingga Undang-Undang Dasar yang seharusnya berlaku untuk seluruh negara Indonesia itu hanya berlaku untuk negara Indonesia Serikat saja. Adapun periode 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959, yaitu penetapan Undang-Undang Dasar sementara 1950. Periode federal dari Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat 1949 merupakan perubahan sementara, karena sesungguhnya bangsa Indonesia sejak 17 Agustus 1945 menghendaki sifat kesatuan, maka negara Republik Indonesia Serikat tidak bertahan lama karena terjadinya penggabungan dengan Republik Indonesia. Hal ini mengakibatkan wibawa dari pemerintah Republik Indonesia Serikat menjadi berkurang. Akhirnya, dicapailah kata sepakat untuk mendirikan kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagi negara kesatuan yang akan didirikan, jelas perlu adanya suatu undang-undang dasar yang baru. Dan untuk itu dibentuklah suatu panitia bersama yang menyusun suatu rancangan undang-undang dasar yang kemudian disahkan pada tanggal 12 Agustus 1950 oleh Badan Pekerja Komite Nasional Pusat dan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat Republik Indonesia Serikat pada tanggal 14 Agustus 1950, dan berlakulah Undang-Undang Dasar baru itu pada tanggal 17 Agustus 1950. Dan adapun periode selanjutnya yaitu periode 5 Juli 1959 sampai sekarang. Adanya penetapan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945. Dengan dekret Presiden 5 Juli 1959, berlakulah kembali Undang-Undang Dasar 1945 dan perubahan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Orde Lama pada masa 1959 sampai 1965, Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Orde Baru. Perubahan itu dilakukan karena Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Orde Lama dianggap kurang mencerminkan pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Adapun topik pembahasan selanjutnya yaitu bentuk-bentuk konstitusi di Indonesia. Yang pertama, adanya konstitusi tertulis. Konstitusi tertulis adalah aturan-aturan pokok dasar negara, bangunan negara, dan tata negara. Demikian juga aturan dasar negara lainnya yang mengatur kehidupan suatu bangsa di dalam persekutuan hukum negara. Karena sifatnya tertulis, maka Undang-Undang Dasar itu rumusannya tertulis dan tidak mudah berubah.
Hampir semua negara di dunia memiliki konstitusi tertulis atau undang-undang dasar yang pada umumnya mengatur mengenai pembentukan, pembagian wewenang, dan cara kerja berbagai lembaga kenegaraan serta perlindungan hak asasi manusia. Negara yang dikategorikan sebagai negara yang tidak memiliki konstitusi tertulis adalah negara Inggris dan Kanada. Kedua negara ini aturannya terhadap semua lembaga-lembaga kenegaraan dan semua hak asasi manusia terdapat pada adat kebiasaan dan juga tersebar di berbagai dokumen, baik dokumen relatif baru maupun yang sudah sangat tua, seperti Magna Carta yang berasal dari tahun 1215 yang memuat jaminan hak-hak asasi manusia rakyat Inggris. Karena ketentuan mengenai kenegaraan itu tersebar dalam berbagai dokumen atau hanya hidup dalam adat kebiasaan masyarakat itulah, maka Inggris masuk dalam kategori negara yang memiliki konstitusi tidak tertulis. Konstitusi tidak tertulis. Konstitusi tidak tertulis adalah suatu kebiasaan ketatanegaraan yang sering timbul, dan konstitusi tidak tertulis ini disebut juga konvensi. Adapun syarat-syarat dari konvensi yaitu yang pertama, diakui dan dipergunakan berulang-ulang dalam praktik penyelenggaraan negara. Yang kedua, tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, memperhatikan. Yang ketiga yaitu adapun syarat-syarat dari konvensi yaitu yang pertama, diakui dan dipergunakan berulang-ulang dalam praktik penyelenggaraan negara. Yang kedua, tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, memperhatikan pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang keempat, diterima oleh seluruh rakyat. Dan pembahasan selanjutnya yaitu negara Indonesia adalah negara hukum. Yang pertama itu pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi yang mengandung persamaan dalam bidang politik, hukum, sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Yang kedua, peradilan yang bebas dari suatu pengaruh kekuasaan atau kekuatan lain dan tidak memihak. Yang ketiga, jaminan kepastian hukum. Yang ketiga, jaminan kepastian hukum. Yang ketiga, jaminan kepastian hukum. Pembahasan selanjutnya yaitu sistem pemerintahan negara menurut Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen 2002. Yang pertama, Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, yang dimana yang maksud itu mengandung arti bahwa negara termasuk di dalamnya pemerintahan dan lembaga-lembaga negara lainnya dalam melaksanakan tindakan-tindakan apapun harus dilandasi oleh peraturan hukum atau harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Yang kedua, adanya sistem konstitusional, yang dimana memberikan penegasan bahwa cara pengendalian pemerintahan dibatasi oleh ketentuan-ketentuan konstitusi yang dengan sendirinya juga oleh ketentuan-ketentuan hukum lain merupakan produk konstitusional, ketetapan MPR, undang-undang, dan sebagainya. Yang ketiga, adanya kekuasaan negara yang tertinggi di tangan rakyat. Menurut Undang-Undang Dasar 1945, hasil amandemen 2002, kekuasaan tertinggi di tangan rakyat dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar Pasal 1 Ayat 2. Yang keempat, yang adanya presidensial, penyelenggara pemerintah yang tertinggi di samping MPR dan DPR. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, hasil amandemen 2002, Presiden merupakan penyelenggara pemerintah tertinggi di samping MPR dan DPR, karena Presiden dipilih langsung oleh rakyat menurut Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 6A Ayat 1. Yang selanjutnya yaitu Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR. Yang selanjutnya, Menteri Negara. Yang selanjutnya, Menteri Negara ialah pembantu Presiden. Menteri Negara tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
Yang selanjutnya, kekuasaan kepala negara tidak terbatas. Alasan selanjutnya yaitu substansi Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memiliki 4 pokok pikiran, yaitu pokok pikiran pertama adalah negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasarkan atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pokok pikiran kedua adalah negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat, permusyawaratan perwakilan. Pokok pikiran keempat adalah negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Mungkin sekianlah hasil penjelasan saya mengenai Konstitusi Indonesia. Jika ada kekurangan dan saya mohon maaf. Terima kasih.